otomatis kepolisian yang menyimpan ijazah di dalam semua informasi itu tegas disampaikan oleh Divisi Humas ya, yang dikutip oleh sejumlah media itu mengatakan telah menyita. Oleh karenanya semua hal yang karena ini sudah wilayahnya wilayah pengadilan, maka itu semua harus disampaikan di depan sidang. Ini kan tidak mudah juga begitu, karena saya meyakini nanti yang ditunjukkan itu berita acara. Mereka tidak akan berani menunjukkan ijazah, kopi atau apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada babak baru soal ijazah palsu. Eksepsi Jokowi ditolak di Solo, di PN Solo, dan apa artinya bahwa permainan akan berlanjut pada sidang pembuktian. Nah, apakah ini jalan keluar terhadap question ya, bahwa apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu ya? Dan kita akan menghubungi Dr. M. Taufik yang merupakan lawyer ya, yang melakukan citizen lawsuit atau CLS ya. Coba kita nanti lihat ya, Taufik pakai Q katanya. Oke, coba kita hubungi beliau. Tadi sudah oke, 10 menit yang lalu, tapi persiapan kita butuhkan. Oke, dan ini menarik ya, karena dengan adanya eksepsi ditolak ini, maka mau tidak mau akan ada pembuktian, dan ini akan kemudian menantang Jokowi, apakah Jokowi serius atau tidak untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan ya. Kita sama-sama tunggu, we are waiting for ya, the document atau the diploma dokumen itu, dan kemudian itu tidak perlu bicara mengenai kriminalisasi terhadap RRT lagi, tapi cukup kemudian pengadilan itu membuktikan apakah iya atau tidak bahwa ijazah itu ada. Nah ini menyambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Taufik pakai Q. Oke, saya sengaja langsung tembak gitu ya. Oke ya, kita sudah ditonton lumayan lah ya, hampir ya live. Belum Dr. Taufik bicara, banyak orang yang ingin mengetahui. Di sini ada berita yang disampaikan oleh Dr. Taufik sendiri bahwa babak baru eksepsi Jokowi ditolak di CLS Citizen Lawsuit. Masalahnya adalah apakah ini signifikan dalam pengungkapan ijazah palsu? Silakan Pak Taufik. Bro Taufik, bro Taufik, biar bro aja. Biar you are like younger ya kan? You are younger people. Lebih muda. Oke, silakan. Silakan Pak Taufik. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dari petikan putusan. Pertama, putusan itu sangat akademis. Putusan itu 81 lembar ya, padahal ini putusan selah ya. Jadi putusan selah itu 81 lembar, di mana di dalam putusan selah itu yang utama bahwa gugatan citizen lawsuit itu serumpun dengan gugatan perdata. Karena gugatan perdata, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Surakarta untuk menolak gugatan tersebut ya. Kemudian yang kedua, bahwa ini gugatan pertama kali ya yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Saya tidak tahu di pengadilan negeri yang lain, biasanya di Jakarta citizen lawsuit yang pertama diajukan, dan secara teknikal eksepsi itu berarti pernyataan keberatan oleh para tergugat, dalam hal ini Pak Joko Widodo, kemudian Rektor UGM, Wakil Rektor 2,
kemudian yang keempat adalah kepolisian, dan yang kelima adalah institusi Universitas Gadjah Mada. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan gugatan Citizen Lawsuit ini sangat akademis sekali karena di dalam putusan sela itu disebutkan mereka mengutip pendapat-pendapat para ahli. Yang belum dikutip itu pendapatnya Refli Harun, belum dikutip itu. Gitu ya. Pendapat yang lain-lain sudah dikutip ya. Jadi tapi pendapatan saya sering dikutip sama Ditjen Pajak. Ya, pendapatannya dikutip langsung otomatisnya. Jadi ketika kita berbicara Citizen Lawsuit, di dalam gugatan itu jelas di dalam putusan sela jelas disebutkan oleh Pak Satibi selaku ketua majelis, ya, itu mengatakan sebagai berikut bahwa tidak ada alasan bagi siapapun, khususnya wilayah Pengadilan Negeri Surakarta, untuk menyatakan penolakan absolut, karena yang namanya gugatan Citizen Lawsuit itu rumputnya adalah rumput gugatan perdata. Karena gugatan perdata secara administrasi, secara wilayah, ya, secara kewenangan, maka Pengadilan Negeri Surakarta itu berwenang, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang sangat menarik, konsekuensi yang timbul apa di balik penolakan terhadap pernyataan keberatan Joko Widodo, pernyataan keberatan dari Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, kemudian Mabes Polri, dan yang kelima adalah institusi UGM. Nah, ini yang menarik dan menurut saya ini satu keberanian, ya. Jadi jawaban polisi itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kenapa? Ini ada story-nya, karena kami sebagai penggugat, ya, itu merasa keberatan disebabkan selama proses persidangan, dari pembukaan persidangan, kemudian kita melakukan mediasi 3 kali yang kemudian gagal, dan yang keempat dikembalikan kepada majelis, sehingga majelis memerintahkan para pihak membaca gugatan, dan sidang kelima itu jawaban Mabes Polri itu tidak pernah menggunakan ruang-ruang di pertemuan sidang 1, 2, 3, tahu-tahu yang kelima dia memberikan jawaban, dan kami menyatakan berkeberatan karena mekanisme hukum acara tidak ada seperti itu. Ketika sebuah institusi, ya, sebuah entitas yang berbadan hukum seperti kepolisian yang tidak menggunakan haknya untuk mediasi, tidak menggunakan haknya untuk hadir di persidangan, tidak ada alasan yang kemudian tiba-tiba dia memberikan jawaban. Dan ini keren. Jadi majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban kepolisian. Nah, lalu perintah yang lain apa? Bahwa majelis dengan tegas mengatakan di dalam putusannya setebal 81 lembar, dan saya yakin putusan ini tidak akan dibaca oleh Pak Jokowi apalagi Termul, karena nggak mungkin IQ-nya tidak sampai ke sono. Membaca 81 lembar itu bukan satu hal yang mudah, ya. Secara akademis di situ jelas disebutkan alasan-alasan bahwa kewenangan otomatis karena memiliki kewenangan sebagaimana hak hakim pada umumnya, maka jadwal berikutnya sesuai dengan hukum acara adalah pembuktian. Nah, karena pembuktian ini Pak Taufik, stop ya. dulu sampai pembuktian, ya. Untuk pengetahuan sobat era sekalian, barangkali ada hal-hal informasi dasar yang harus disampaikan juga. Siapa yang mengajukan gugatan ini? Ini kan gugatan perwakilan, ya. Citizen Lawsuit. Kemudian apa yang diminta dalam petitumnya secara spesifik? Silakan. Ya. Oke, ini satu pertanyaan menarik, ya. Kebetulan yang tanya alumni UGM, jadi saya jawab alumni UGM asli. Kalau yang tanya bukan alumni UGM asli, enggak saya jawab, ya. Pertama, prinsipal kami atau penggugat kami, ya, yang pertama adalah top hakim, ya, atau Taufan Hakim, Taufan Hakim. Ini alumni UGM jurusan ekonomi manajemen, dan saya kasih tahu ini Bang Refli, dia juga bukan orang sembarangan. Ayahnya almarhum dulu anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan, ya. Ayahnya dulu itu seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian yang kedua, Bangun Sutoto, ini dia itu jurusan
FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, background dari keduanya, yang pertama itu seorang akuntan ya, kemudian yang kedua Bangun Sutoto ini seorang guru ya, dia guru, memiliki sekolah, memiliki murid begitu ya. Nah, kenapa mereka mengajukan dan kenapa kami meminta mereka yang menggugat? Karena pertama, alumni UGM otomatis ketika dipertanyakan legal standingnya, tentu mereka punya legal standing karena yang digugat itu core-nya adalah UGM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dengan adanya penggugatnya UGM nanti bisa ada perbandingan ijazahnya UGM versi asli yang dimiliki oleh Taufan ya, hakim, Taufan hakim, dan yang dimiliki oleh Bangun Sutoto apakah sama dengan yang kemungkinan ditunjukkan Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo atau tidak. Itu yang sangat penting ya. Lalu kenapa citizen lawsuit, kenapa UGM ini mengajukan, dua alumni UGM mengajukan? Karena gugatan citizen lawsuit ini bukan gugatan class action, bukan gugatan perwakilan, bukan gugatan kelompok, tapi gugatan warga negara yang satu, dia adalah alumni UGM, berarti dia orang Indonesia. Yang kedua, dia membayar pajak ya. Yang ketiga, mereka keduanya memiliki hak politik, termasuk di sini adalah meminta kejelasan. Karena citizen lawsuit itu adalah tidak ada di situ gugatan perbuatan hukum, tidak ada di situ deskripsi karena melakukan perbuatan melawan hukum maka harus membayar sejumlah kerugian, itu tidak ada, melainkan bahwa dalam situasi yang genting seperti ini, kacau balau seperti ini, kenapa? Satu, Joko Widodo tidak bersikap, yang notabene dia adalah penasihat di dalam dan antara, artinya dia juga pejabat negara. Yang kedua, UGM sebagai institusi itu juga institusi negara. Yang berikutnya, Rektor UGM juga negara, Wakil Rektor 2 juga pejabat negara, dan kepolisian itu juga institusi publik. Nah, pertanyaannya ini saya tanya sendiri, kenapa kami mengajukan itu, saya jawab sendiri ya. Jangan diintersep Bang Refli. Nanti kalau diintersep saya putus, nanti kalau diintersep saya galak sekarang. Kalau diintersep saya putus. Soalnya sekarang banyak yang namanya unlawful interception soalnya. Jadi kenapa karena kita sudah membidik, ini bagian dari strategi. Kita ajukan PMH di Sleman 2 kali ditolak, di Surakarta yang pertama ditolak, di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, bahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pun di Jakarta. Oleh karenanya kita menggunakan satu strategi lain, di mana di dalam kekacauan seperti ini, satu, mereka itu punya legal standing, orang Indonesia, alumni UGM, dan yang ketiga nih yang penting, mereka itu membayar pajak. Jadi kita sertakan bukti NPWP mereka. Oleh karenanya seorang warga negara yang sah, yang memiliki hak politik, yang memiliki kewajiban dan memenuhi kewajiban negara membayar pajak, sudah dengan sendirinya suara mereka didengar. Dan negara ini akan menjadi tidak bagus ketika ada problematik yang lebih tentu akan menjadi presiden buruk kalau negara tidak bisa menyelesaikan, dan itu akan menjadi legacy yang tidak bagus ya. Jadi itu argumen kritisnya, argumen pertimbangannya, kita mau head to head antara penggugat prinsipal. Saya make it clear. Yang digugat itu adalah satu, Pak Jokowi atau UGM? Satu, yes. Oh, Pak Jokowi. UGM dulu, Pak Jokowi dulu, Pak Jokowi dulu. Dua rektor. Rektor UGM. Iya, rektor. Oke. Tiga? Yang ketiga, Wakil Rektor 2. Wakil Rektor 2. Iya. UGM ya. Yang keempat itu adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri. Iya, yang kelima itu turut tergugatnya adalah Universitas Gadjah Mada sebagai entitas pendidikan. Begitu Bang Refli. Oke, jadi 5 yang tergugat ya. Yes. 4 tergugat, satu turut tergugat, jadi 5 semuanya ya. Betul. Oke, nah Pak Taufik ya. Yes. Dari semua tergugat tersebut itu menyampaikan jawaban semua atau hanya pihak tertentu saja dari 5 itu?
Oke, ini satu pertanyaan menarik ya. Jadi dari tergugat 1, 2, 3, dan 4, aku ulang kembali biar netizen itu paham. Tergugat 1 Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo, kemudian yang kedua Rektor Universitas Gadjah Mada, yang ketiga adalah Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, dan yang keempat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta turut tergugatnya Universitas Gadjah Mada sebagai institusi. Semua memberikan jawaban, namun seperti tadi di muka kami jelaskan, jawaban Mabes Polri tidak dibahas sama sekali karena Mabes Polri hadir di persidangan kelima, sementara pembukaan sidang pertama, mediasi 1, 2, 3 dia tidak hadir. Terus pada saat kami membacakan gugatan tidak hadir, dan itu sesuai dengan hukum acara perdata, itu tidak perbolehkan. Itu yang saya bilang punya nilai akademis. Jadi ini memang memiliki satu konstruksi pertimbangan yang menarik, dan mudah-mudahan harapan kami ini mencerahkan seluruh bangsa Indonesia. Itu Bang Refli. Oke, nah sekarang bagian ngeri-ngeri sedapnya ya, pembuktian. Apa tuh? Yes. Dijelaskan juga kepada pemirsa ya, kepada Sobat RH, bahwa dengan ditolaknya eksepsi pihak-pihak yang disebutkan tadi, terutama pihak Joko Widodo, maka sidang citizen lawsuit ini akan masuk pada tahap pembuktian. Benar. Apa yang mau dibuktikan dan apa petitum yang dimintakan oleh Pak Taufik? Silakan Pak. Oke, yang pertama kita ajarkan kepada masyarakat di ruang publik ini ya, Sobat RH ini, pertama kewajiban beban pembuktian, karena kami adalah penggugat maka beban pembuktian ada di kami. Kami tentu akan membuktikan keresahan, kerugian negara yang begitu besar, berlarut-larut, itu yang akan kami buktikan, dan itu sangat mudah ya. Baik itu sikap dari Komisi Pemilihan Umum, sikap dari Komisi Informasi, dan kemudian KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi DKI, dan kemudian KPU Jakarta atau KPU Pusat, itu semua akan kita sampaikan di dalam pembuktian. Nah, tadi saya mengatakan bahwa substansi dari gugatan ini adalah negara harus mengambil alih, keresahan negara harus bertanggung jawab atas tidak terselesaikannya informasi atau kejelasan dari pendidikan seorang presiden begitu, yang sekarang masih juga menjabat. Jadi oleh karenanya tadi di awal bahwa basic kami sekarang berbeda, penggugatnya keduanya kebetulan alumni UGM. Tentu di awal kami ingin mengatakan setiap warga negara ketika dia berada di persidangan dan ketika dia diminta untuk hadir di persidangan, dia harus menjawab dan dia harus hadir, dan karenanya prinsipal kami selalu hadir di dalam persidangan, dan prinsipal kami juga akan membuktikan ijazah. Begitu pula sebaliknya, mereka juga harus membuktikan tentang ijazah mereka. Lalu sebelum sampai ke sana, mekanisme hukum acara kita ini kan pembuktian secara tertulis dulu. Jadi bukti surat, termasuk di dalamnya kami sebutkan itu KTP, NPWP, ijazah para prinsipal, para penggugat. Nah, dengan sendirinya ketika kami sudah selesai, nanti baru kami akan menghadirkan mereka yang disebut sebagai ahli. Jadi para ahli ini akan memberikan keterangan di depan persidangan ya tentang peristiwa. Pak Taufik, ini biar kita clear ya. Persisnya kata-katanya apa? Petitumnya itu minta apa? Ya, petitumnya yang pertama minta kepada Dr. Andes Joko Widodo, Dr. Insinyur Joko Widodo menunjukkan ijazahnya, karena beliau mengaku insinyur dan tidak pernah membantah, terbukti beberapa orang sudah dipenjarakan, dia harus mengeluarkan itu. Kemudian Universitas Gadjah Mada yang mengakui bahwa yang bersangkutan ini alumni UGM harus ditunjukkan, begitu juga Wakil Rektor yang menceritakan sejarah ketika masuk, mendaftar, membayar SPP, ikut KKN, skripsi, ya, Wakil Rektor 2, dia juga harus menyampaikan itu semua di depan publik. Dan otomatis kepolisian yang menyimpan ijazah di dalam semua informasi itu tegas disampaikan oleh Divisi Humas, ya, yang dikutip oleh sejumlah media, itu mengatakan telah menyita. Oleh karenanya semua hal yang, karena ini sudah wilayahnya wilayah pengadilan, maka itu semua
harus disampaikan di depan sidang. Dan yang paling menarik harus menyampaikan permintaan maaf itu Bang Refli di poin berikutnya. Oke. Ya. Jadi permintaannya adalah ijazah itu ditunjukkan, kemudian menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf benar. Lah, lalu pembuktiannya bagaimana? Kan pembuktiannya harusnya sudah menunjukkan ijazah. Iya, pembuktiannya, pertanyaannya apakah mereka punya nyali untuk membuktikan ijazah? Kalau saya sebagai penasihat hukum Dr. Tifa, saya penasihat hukum Rismon dan Resuryo di depan pemeriksaan kepolisian saja mereka tidak bisa menunjukkan, padahal sudah menetapkan tersangka. Maka keyakinan kami mereka tidak akan berani untuk menunjukkan. Dan inilah menjadi problem begitu. Ini bukan soal yang mudah, buat kami itu soal mudah karena prinsipal kami memang UGM. Jadi kita juga pasti punya skripsi, kita pasti punya transkrip nilai dan sebagainya, dan tentunya kita puncaknya klien kami akan membuktikan punya ijazah. Begitu Bang Refli. Itu mekanisme persidangan kan. Jadi kita bisa tagih nih kepada Jokowi agar dia menghadirkan ijazah yang sokol katanya asli tersebut kan. Yes. Baru-baru ini dia wawancara lagi, itu nanti ditunjukkan di pengadilan. Jangan-jangan dia tidak update citizen lawsuit ini mungkin. Ya mungkin pengacaranya juga tidak update itu mungkin karena pengacaranya terbagi dua kan, Jakarta dan Surakarta begitu. Tapi begini Pak Taufik ya, ada nggak celah bahwa nanti pembuktian itu tidak sampai pada sebuah kewajiban untuk menyampaikan ijazah yang sokol asli. Lalu karena tidak pernah ditunjukkan yang sokol asli tersebut, hakim tidak bisa juga memutuskan untuk mengatakan ini asli atau tidak asli. Bagaimana? Ini satu pertanyaan menarik. Mudah kami akan jawab. Kami sudah menganalisa dan mempertimbangkan serta mengantisipasi kemungkinan besar para tergugat hanya akan menunjukkan berita acara penyitaan. Tetapi itu kan berita acara, bukan ijazah. Itu dan saya yakin itu. Oleh karenanya di dalam optimisme kami, walaupun pada awal mendaftarkan selalu suaranya cibiran begitu ya, terutama media-media nasional itu mencibirkan, hampir semua media nasional itu nongkrongnya hingga hari itu di Kutai. Tempatnya Pak Jokowi di Kutai ya, di Jalan Kutai Kertanegara. Jadi kami tidak pernah pesimis karena kami sudah mengkalkulasi, kami menghitung bahwa kami yakin gugatan kami ini akan lolos. Salah satu prinsip terpenting gugatan kami ini lolos, saya yakin majelis hakim juga berkepentingan ingin melihat ijazah dan ingin mewakili kedahaganya bangsa Indonesia tentang keberadaan ijazah dan keyakinan UGM yang mengatakan yakin dia itu alumni begitu. Ini kan tidak mudah juga begitu. Karena saya meyakini nanti yang ditunjukkan itu berita acara. Mereka tidak akan berani menunjukkan ijazah, kopi atau apapun karena ahli kami, saksi kami, orang-orang yang berkompeten dan mengerti tentang mekanisme membuat karya tulis akademis berupa skripsi, dan mereka juga mengerti bagaimana proses dibuatnya nilai serta sampai kesimpulan pada transkrip begitu Bang Refli. Tentu orang bertanya-tanya ya, siapa ahli yang akan disertakan atau diajukan oleh pihak Pak Taufik? Ini satu pertanyaan bagus. Yang pasti kami akan menghadirkan Dr. Engineer Ridho MSc, itu pasti kami akan hadirkan. Ridho Rahmadi. Ridho Rahmadi. Bukan Ridho Irama. Bukan. itu yang lain itu ya. Jadi kemudian yang kedua, kami juga sesuatu yang tidak diduga, kami akan menghadirkan Profesor Dr. Profesor Dr. Sri Bintang Pamungkas PhD. Pak Bintang ini kan alumni Jerman, pendidikannya luar biasa. Beliau ini bersahabat dengan kami, beliau akan kami hadirkan juga. Dan tentunya dalam konteks apa kalau Pak Bintang? Kalau Ridho Rahmadi konteksnya dia kan ahli artificial intelligence juga ya. Kemudian kalau Pak Bintang ini akademisi, beliau kan dosen ya, beliau kan dosen UI. Jangan lupa beliau pernah dicopot di masa Pak Harto, kemudian direhabilitasi di masa Pak Habibie, dan beliau orang yang ngerti bener kan proses mekanisme. Beliau alumni ITB S1, S2 ITB, S3-nya Delft Jerman, tentu dia sangat paham itu Bang Refli ya.
Lalu ini yang menarik, ini ajang pembuktian pula bagi kredibilitas, kemampuan intelektual, kecerdasan, dan kejujuran akademik seorang Tifa. Tapi jangan disuruh ngelengkapin ya, aku nggak hafal namanya, pokoknya Dokter Tifa gitu aja. Namanya Tifauzia Tiasuma, double S. Tifauzia Tiasuma ya. Ini juga arena pembuktian, arena akademis, arena menguji kredibilitas karya tulis mereka yang saya sebut sebagai Richmond Sianipar, dan ini juga tempat atau panggung yang akademis terhormat serta kredibel untuk membuktikan apakah karya tulis mereka itu hoax, apakah karya tulis mereka itu fitnah atau ilmiah seorang yang disebut Roy Suryo. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi RRT diajukan semua sebagai ahli nantinya rencananya? Iya, semua diajukan. Kalau Bang Refli mau juga akan kami ajukan. Boleh, saya diajukan sebagai ahli nujum. Enggak, ahli tata negara. Apakah nanti saya akan bertanya apakah mereka itu subjek hukum sebagai pejabat negara atau tidak? Anda yang harus menjawab. Kalau Anda tidak datang, Anda tidak bersahabat dengan saya. Saya putus kontrak sama Anda kalau diwawancara. Ya. Kan kita kan harus terima kasih sama Pak Jokowi juga. Gara-gara Pak Jokowi katanya kita bisa ke Solo cepat dengan jalan tol. Iya. Oke, Pak Taufik ya. Tentu big questionnya adalah kok berani ya Pengadilan Negeri Solo kali ini ya? Ya, jadi kok berani? Ini saya beritahu dulu, jangan lupa sebelum peristiwa ini seminggu setelah sidang pembukaan itu kami menolak hakim. Ya, hakim yang sama. Semuanya. Ya, komposisi hakim yang sama. Itu diganti karena ini menunjukkan bahwa Pak Satibi ini yang juga seorang doktor ini, dia juga dia punya nilai-nilai independen, dia punya nilai-nilai akademis, dan yang pasti dia punya integritas yang tinggi karena dia mau menjalankan mekanisme persidangan itu tidak di bawah tekanan politik. Saya meyakini bahwa pasti beliau itu juga ada tekanan politik dan tekanan administrasi serta yang lain-lain. Begitu Bang Refli ya. Sidang berikutnya kapan Pak Taufik dan agendanya tanggal 23 Desember, jadi itu hari Selasa ya. Oke. Jadi 23 Desember hari Selasa, apa agendanya? Agendanya pembuktian tertulis dari penggugat. Oke, belum menarik dong untuk dihadiri. Nanti waktu ahli-ahli aja kan? Iya, ya menarik juga kalau mau relay dengar suara saya harus hadir dong. Saya nggak mau wawancara tanpa live begitu Bang Refli. Khusus untuk RH saya maunya yang live begitu. Akan susah nanti kegantengan Pak Taufik itu terlihat itu. Apalagi interview sambil pakai sepeda gitu kan. Pak Taufik, ini short comment from you mengenai GPK, tapi sedikit aja karena kita tahu bahwa kita tergabung dalam tim lawyer yang sama dan ternyata klien kita mendapatkan undangan untuk gelar perkara khusus ya. Jadi pakai telur ini pastinya kan. Nah, tetapi kita harus pahami juga bahwa memang ini diajukan oleh dua pihak ya. Egy Sujana pengacara Egy Sujana, tim Egy Sujana, dan kemudian tim TAKA ya, tim anti kriminalisasi aktivis dan akademisi dan aktivis ya. Nah, tetapi yang diundang prinsipal ya. Nah, kebetulan itu prinsipal kita ya, memang ada crossingnya juga dengan tim-tim lain. Tetapi intinya whatever it is, saya ingin minta komentar singkat dari Pak Taufik in general lah, karena kita kan belum spesifik, kan kita harus merapatkannya dulu dan lain sebagainya sebagainya. Silakan Pak Taufik. Di dalam hukum acara pidana kan ada gelar secara umum, gelar perkara baik dari lewat proses penyelidikan, kemudian penyidikan, penetapan tersangka, itu semuanya lewat mekanisme gelar. Dan hari ini yang terjadi ini menurut saya ini gelar yang kali kedua, gelar khusus. Gelar khusus itu apa? Gelar atas permintaan pelapor yang merasa hak-haknya ada yang ditinggalkan. Tetapi saya ingin mengapresiasi, namun saya tidak punya rasa optimisme itu Bang Refli, bahwa karena kami punya pengalaman. Tanggal 9 Agustus kami hadir. Saat itu saya bukan sebagai penasihat hukumnya mereka bertiga, tapi saya sebagai ahli pidana. 9 Agustus atau 9 Juli? 9 Agustus kemarin. 9 Agustus ya. Ayo, oke.
Jangan dirubah-rubah Bang, itu nggak ngerti itu Mabes mana, nggak tahu Mangga Besar itu, bukan Mabes Polri, itu Mangga Besar. Beda itu tempatnya ya. Oke. Jadi mekanisme itu tidak dilalui meskipun subjek atau pemohon dari gelar khusus itu adalah para pelapor, namun seharusnya hukum acara tetap dilakukan apa di dalam proses gelar perkara itu selain menghadirkan para pihak ahli pengawas, ada di situ Komnas HAM dan Kompolnas. Tentunya yang lebih penting lagi ketika kita berbicara tentang sebuah perkara naik atau tidak naik, maka seharusnya alat bukti yang berupa ijazah itu juga dihadirkan. Namun pada saat itu tidak ada. Jadi saya pun tidak yakin apakah area ini akan terjadi. Yang ketiga nih, yang terakhir, karena dari gelar 9 Agustus 2025 dan hari ini Kapolrinya itu masih siapa orang yang sama, Sigit Prabowo, bahkan yang memimpin gelar saat itu apa namanya, direkturnya justru naik pangkatnya menjadi Jenderal Bintang 2, maka saya menilai ini seperti pro forma begitu. Pro forma artinya tidak akan mencapai legitimasi bahwa kasusnya mereka ini akan naik begitu. Itu kecuali mereka terdiri dari orang-orang progresif sebagaimana Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Begitu Bang Rafli. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan ini adalah satu jalan. Citizen Lawsuit di PN Solo ini satu jalan untuk menjadi ajang pembuktian dokumen ijazah asli tersebut, instead of kita menersangkakan atau mempidanakan orang ya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Sampai jumpa di Jakarta. Kalau Anda mau ke Jakarta silakan kita. Sebelum di-close, ada pernyataan penting saya. Jauh-jauh hari sebelum ditunjuk sebagai Komite Reformasi Kepolisian, Prof. Jimli tegas mengatakan, menyebut nama saya. Kalau mau pembuktian perdata itu bukan di polisi, asli tidak asli bukan di polisi, di pengadilan. Apa yang dilakukan Taufik itu sudah benar. Persidangan perdata itu benar, jadi nggak ada pidana. Begitu, itu saja statement saya. Luar biasa. Jadi Anda sudah mengikat Pak Mahfud dan Pak Jimli ya, gara-gara RH Channel ya? Iya. Oke. Ya, makasih ya. Salam buat teman-teman di Solo. Ya, terima kasih, sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat RH sekalian, karena kita mau sholat Jumat, saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Taufik, yang tidak lain juga adalah kolega atau rekan saya dalam tim yang membela RRT, Roy, Rismond dan Tifa atau Dr. Tifa. Mudah-mudahan itu menjadi jawaban ya, jalan away untuk membuktikan apakah memang kasus ijazah ini bisa selesai atau tidak. Bukan di gelar perkara khususnya, bukan di kasus pidananya, tetapi di citizen lawsuit ini. Walaupun ya kita bertanya-tanya, keberanian ini sifatnya independent atau there is a sign from the presidential palace in Jakarta to go forward. We don't know exactly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.